Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengolah lingkungan kehidupannya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasanya dipahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam, serta pembesaran hewan ternak, meskipun cakupannya dapat pula berupa pemahaman mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan seperti pembuatan keju atau sekedar ekstraksi semata seperti penangkapan ikan atau eksploitasi hutan. Adanya ledakan penduduk di muka bumi yang tidak seimbang dengan penghasilan pangan mengakibatkan pertanian tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan manusia, sehingga dilakukan eksploitasi terhadap lahan yang mengakibatkan degradasi lahan. Model pertanian industri berkembang untuk menjawab tuntutan ketidakseimbangan ledakan populasi manusia ini dengan kemampuan menyediakan bahan pangan. Tuntutan ini melahirkan program revolusi hijau, yaitu upaya meningkatkan produksi secara signifikan dengan menggunakan benih varietas unggul, menambahkan agroinput dari luar untuk memenuhi kebutuhan hara tanaman, maupun penggunaan pestisida sintetik untuk menekan kemungkinan kegagalan panen karena serangan hama dan penyakit tanaman. Revolusi hijau menciptakan industri-industri agroinput sintetis dan kimia seperti pabrik pupuk kimia dan pabrik pestisida. Industri ini terus berkembang seiring kebutuhan peningkatan produksi. Beberapa kajian ilmiah telah dilakukan bahwa penggunaan pupuk dan pestisida secara intensif dapat menyebabkan beberapa permasalahan penting seperti tanaman mengalami toksisitas LC dan LD50, residu pada produk pertanian tinggi sehingga bisa mengganggu terhadap kesehatan, teridentifikasi logam berat pada tanah, resistensi hama primer dan resurgensi hama sekunder, serta membunuh populasi musuh alami baik predator maupun parasiotit. Dapat dikatakan bahwa penggunaan pestisida dan pupuk sintetis secara berlebih dapat merusak lingkungan dan tidak berwawasan lingkungan. Penggunaan input pupuk, pestisida, dan bibit yang aman dan berwawasan lingkungan yaitu 1. Mulai mengalihkan input pupuk yang sintetis menjadi input pupuk yang organik yang dapat diolah sendiri dari bahan alami seperti unsur nitrogen didapatkan dari pengolahan dedaunan, isi perut ikan, telur, dan lainnya. Unsur fosfor bisa dihasilkan dari pengolahan akar-akar tanaman maupun tunasan. Sedangkan unsur hara kalium dihasilkan dari bagian tubuh tanaman seperti batang, dahan, dan daun yang diolah dalam bentuk arang ataupun debu. Selain itu, unsur hara juga didapatkan dari pupuk kandang yang sifatnya juga organik dan tidak merusak lingkungan. 2. Menggunakan pestisida organik dan pengendalian hama terpadu. Melakukan penekanan hama dan penyakit dengan mengolah sendiri tanaman-tanaman seperti tanaman bawang putih, semanggi, kencur, dan lainnya, kemudian disemprotkan pada bagian tanaman yang diserang penyakit ataupun hama. Selain itu, dengan memberlakukan pengendalian hama terpadu seperti menggunakan serangga atau binatang-binatang yang dikenali sebagai musuh alami hama. Menggunakan tanaman penangkap hama untuk menjauhkan hama dari penyakit utama. Melakukan rotasi tanaman untuk mencegah terakumulasinya patogen dan hama yang sering menyerang satu spesies saja. 3. Penggunaan bibit yang jelas kualitasnya dan sudah teruji oleh pestisida dan pupuk sintetis ini juga masih dapat diterapkan dalam pertanian, tetapi harus berdasarkan 6 tepat agar lingkungan tetap terjaga dan masih dapat menguntungkan bagi petani. Tepat yang pertama yaitu tepat mutu. Tepat mutu ialah pestisida yang digunakan harus bermutu baik. Untuk itu, agar dipilih pestisida yang terdaftar dan diizinkan oleh Komisi Pestisida. Jangan menggunakan pestisida yang tidak terdaftar, sudah kadaluarsa, rusak atau yang diduga palsu karena efikasinya yang diragukan dan bahkan dapat merusak pertumbuhan tanaman. Tepat yang kedua yaitu tepat jenis pestisida. Suatu jenis pestisida belum tentu dianjurkan untuk mengendalikan semua jenis OPT pada semua jenis tanaman. Oleh karena itu,
agar dipilih jenis pestisida yang dianjurkan untuk mengendalikan suatu jenis OPT pada suatu jenis tanaman. Informasi tersebut dapat dilihat pada label atau kemasan pestisida. Tepat yang ketiga yaitu tepat waktu penggunaan. Waktu penggunaan pestisida harus tepat, yaitu pada saat OPT mencapai ambang pengendalian dan penyemprotannya harus dilakukan pada sore hari ketika suhu udara lebih kecil daripada 30 derajat Celcius dan kelembapan udara 50-80%. Tepat yang keempat yaitu tepat dosis atau konsentrasi formulasi. Dosis atau konsentrasi formulasi harus tepat, yaitu sesuai dengan rekomendasi anjuran karena telah diketahui efektif mengendalikan OPT tersebut pada suatu jenis tanaman. Penggunaan dosis atau konsentrasi formulasi yang tidak tepat akan mempengaruhi efikasi pestisida dan meninggalkan residu pada hasil panen yang membahayakan bagi konsumen. Informasi dosis atau konsentrasi anjuran untuk setiap jenis OPT pada tanaman tertentu dapat dilihat pada label atau kemasan pestisida. Tepat yang kelima yaitu tepat cara penggunaan. Pada umumnya, penggunaan pestisida diaplikasikan dengan cara disemprotkan. Namun demikian, tidak semua jenis OPT dapat dikendalikan dengan cara disemprot. Pada jenis OPT tertentu dan tanaman tertentu, aplikasi pestisida dapat dilakukan dengan cara penyiraman, perendaman, penaburan, pengembusan, pengolesan, dan lain-lain. Informasi tersebut dapat diperoleh dari brosur atau label kemasan pestisida. Tepat yang keenam yaitu tepat sasaran. Tepat sasaran adalah pestisida yang digunakan harus sesuai dengan jenis OPT yang akan dikendalikan atau yang menyerang tanaman.